warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nani Haryani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Timur. Dalam video berikut ini, saya akan menunjukkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah saya, SD Negeri 1 Lendang Nangka, yang dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan adik-adik KKN Program Kerja Asistensi Bina Desa Lendang Nangka dari Universitas Hamzah Wadi. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN 1 Lendang Nangka oleh Ibu Guru Nani Haryani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur, Lendang Nangka, 22 Agustus 2024 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah, 3. Uraian materi budaya positif, 4. Diskusi, dan terakhir penutup. Dan untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita membuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Agenda kita yang pertama adalah membuat kesepakatan tugas yang akan dipandu oleh Ibu Guru Nani Haryani. Kami persilakan. Oke, sebelum kita masuk ke kesepakatan kelas, yang pertama pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SDN 1 Lendang Nangka. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, adik-adik dari mahasiswa asistensi Universitas Hamzah Wadi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat lahir batin dalam agenda yang sudah dibesarkan oleh Ibu Nani Haryani, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Beliau berplasma dengan persiapan yang begitu matang ini kita syukuri. Yang kedua, sholawat serta salam mari bersama kita haturkan sampaikan kepada junjungan Allah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang hari ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Nani Haryani selaku calon CGP pada siang hari ini adalah agenda yang sudah dipersiapkan dan terjadwal dari program kegiatan yang diikuti, dan pada kesempatan siang hari ini beliau akan menyampaikan diseminasi budaya positif khusus aksi nyata modul 1.4. Saya sangat berharap apa yang disampaikan oleh Ibu Nani Haryani ini nanti memberikan pencerahan buat kita semua, karena pada intinya banyak hal-hal positif yang perlu kita terima, apalagi apa yang diikuti oleh Ibu Nani Haryani adalah impian kita semua. Dan alhamdulillah beliau ada lebih dahulu pada kegiatan ini. Kita berharap guru-guru yang lain akan menyusul. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang dalam, mari apa yang akan disampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 1 Lendang Nangka pada hari ini, pada Kamis 21 Agustus 2024, sebagai aksi nyata CGP oleh Ibu Nani Haryani, SPDSD,
dapat kita ikuti dengan seksama dan menghasilkan hal-hal positif dan memberikan pengaruh maksimal pada aktivitas kegiatan kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita selaku pendidik di Satuan Pendidikan SD Sebelum Langkah. Mari kita pilih dengan seksama dan kepada narasumber pada hari ini Nani Haryani SPSD kami persilakan. Demikian dari saya Guru Mengantar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentar yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan sama-sama ikuti uraian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Ibu Guru Nani Haryani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, hari ini adalah aksi nyata Madrasah Tipat Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 1 Lenangan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 1 Lenangan, yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan staf dan adik-adik kakak yang binaan Desa Lenangan. Ya, pada hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa saya adalah anak CGP Angkatan 11 Lombok Timur. Alhamdulillah. Dan sekarang setelah minggu ke-7 di pelatihan pendidikan guru penggerak, ada yang tadi tutup di modul 1.4 itu untuk melaksanakan aksi nyata atau diseminasi budaya positif. Next, adik. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa susunan acara kita pada siang hari ini adalah sambutan. Yang pertama adalah sambutan dan pembukaan oleh Bapak Kepala. Yang kedua menyusun kesepakatan kelas. Yang ketiga pemaparan materi. Yang keempat diskusi dan tanya jawab. Terakhir adalah Q&A. Dan ucapan terima kasih atas kesediaan adik setelah bisa meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmunya. Mari sebelum kita pemaparan materi, kita buat kesepakatan kelas biar nyaman. Yang pertama ada yang bisa mengajukan kesepakatan kelas biar bisa berjalan aksi kita hari ini. Bagaimana biar aksi kita hari ini, acara kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, kira-kira apa Guru? Ada isi kesepakatan kelas itu? Yang pertama, ya Bapak Kepala silakan. Saya kebetulan tidak merokok sih ya. Nanti di sana juga merokok. Kita tolong yang merokok di dalam satu. Ya. Berarti untuk menjaga kenyamanan di merokok, tidak boleh merokok. Menjaga kenyamanan kelas. Oke, silakan Guru. Saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati. Silakan. Menjaga kenyamanan kelas dengan tidak merokok. Menjaga kebersihan. Guru, ada kesepakatan kelas biar bisa kita nyaman. Belajarnya ada deh. Mengikuti tata tertib kelas. Ya, maksudnya jika keluar masuk dengan permisi. Tidak ada SPP ini? Ada? Tidak perlu? Langsung pemaparan materi? Iya, silakan kita SPP. Ada yang menyumbang? Bu Guru, ada yang menyumbang SPP? Oh iya, silakan. Oke. Pelunya, perhatikan dulu. Kita SPP pelunya. Ikuti apa yang saya katakan. Pelunya adalah ikuti apa yang saya katakan. Sapi ayam. Ayam sapi. Sapi ayam.
biar fokus. Seluruhnya ikuti apa yang saya katakan. Dona golu. Golu. Berapa banyak golu? Oke, bagus. Itu berarti permainan fokus, ya. Banyak sekali permainan fokus. Lagi ada deh, udah cukup ya. Efisiensi waktu. Iya, kita bergerak deh. Next. Ya, next adik. Nah, di sini saya kenalkan dulu apa sih aksi nyata itu? Apa sih diseminasi? Walaupun ada ini sudah kenal ya, ibu bapak guru ya. Aksi nyata beraksi nyata nih. Kita berdiseminasi nih. Apa sih aksi nyata itu? Apa sih diseminasinya itu? Ya, aksi nyata dan diseminasi. Aksi nyata itu adalah mengimplementasikan atau menerapkan ya, pemahaman terkait dalam hal ini adalah materinya adalah budaya positif. Jadi saya kaitkan dengan terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi PKD. Maksudnya yang berpihak pada murid dan berprofil mewujudkan dimensi profil belajar Pancasila itu adalah wujud dan filosofi yang ada Dewantara. Ya. Kemudian diseminasi itu apa? Nah, membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di lingkungan sekolah. Dan saat ini adalah senjata saya untuk di sekolah dulu. Mungkin berikutnya adalah tugasnya keluar. Ya, paham adik? Paham ibu guru, bapak guru? Insya Allah pasti tadi ya. Oke, silakan adik. Nah, kita di sini seperti yang sudah dijawab tadi 6 materi. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Dan namanya perubahan ya berubah. Ada hal yang berubah, ada hal yang berbeda. Dan mungkin karena tidak memahami, ada yang bisa membaca, bisa mendengar kemampuannya itu. Jadi saya lisankan dan saya tuliskan biar benar-benar terkenal untuk bagi kita semua. Ya, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu apa? Pergeseran yang mendasar dalam cara pandang, pendekatan, dan praktik pendidikan yang mencerminkan pemahaman baru tentang bagaimana pembelajaran seharusnya berlangsung. Ada pergeseran, perubahan dalam hal cara pandang, pendekatan, dan bagaimana dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Nah, apa sih tujuan dari perubahan itu? Dalam hal pendidikan kita di sini kita fokus dalam hal pendidikan ya. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang relevan, yang sesuai, bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa di abad kita yang abad ke-21 ini yang luar biasa. Banyak sekali perubahan, berbeda sekali dengan apalagi kita masa-masa bapak kepala dulu di SD, luar biasa perbedaannya. Jadi itu kemudian dikatakan perubahan dalam hal pendidikan. Untuk apa sih perubahan itu? Ya untuk membantu mempersiapkan siswa atau lulusan sekolah itu agar siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan dengan keterampilan yang lebih holistik atau berilmu berdasar pengetahuan yang adaptif, bisa menyesuaikan dan siap menghadapi dunia yang kompleks dan dinamis. Luar biasa. Soalnya 2 di 3 tahun aja besok ini sudah bagaimana tantangan anak-anak kita. Jadi bagaimana kita sebagai pengajar, pendidik untuk mempersiapkan mereka biar bisa menghadapi tantangan tersebut. Nah, ini dia yang realnya. Kita fokus ke pendidikan. Realnya perubahan paradigma belajar kita apa? Dan contohnya kasus kita adanya perubahan kurikulum. Kita fokus kedua yaitu perubahan dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka.
Di situ cantumkan perbedaan yang mana sih perbedaan itu 2013 atau Kutilas itu seperti apa. Di situ lebih terstruktur dan terfokus pada standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan penekanan pada pembelajaran primatik. Ya dan tidak terpisah kan? Ya. Satu dia tema 1 sampai tema 6 ini sudah tersatu dan tema 1 sampai tema 5 di semester 1 dan tema 6 sampai 9 di semester 2 kelas 16 ini. Ya. Tematik dan terus penilaiannya komprehensif menyeluruh dari aspek pengetahuan, keterampilan sosial, spiritual lengkap, luar biasa. Ketika sudah memasukkan penilaian, sudah terpinang kita pusing kurikulum 13. Dan kenalkan? Iya, jadi kenalkan kan sudah? Ya, menyeluruh dan lengkap. Dan penguatan karakter siswa ada karakternya di situ, spiritualnya ada, sosialnya ada. Dan sekarang adalah kurikulum merdeka. Tetap makanya tidak lepas dari kurikulum 2013 itu mau penyempurnaannya di sini anak-anak kita lebih merdeka. Apa perbedaannya? Lebih fleksibel, sesuai menyesuaikan dan memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan fokus pada pengembangan potensi anak itu sendiri, tidak kejar tayang tapi kayak kurikulum 13 harus selesai hari ini pembelajarannya 3 mata pelajaran harus selesai nantinya. Kalau di kurikulum kita tidak, kapan individu atau siswa kita menguasai, kita bisa belajar ke fase berikutnya ke pelajaran berikutnya, memerdekakan. Jadi semua potensi individunya itu di situ luar biasa kita kembangkan dengan berbagai cara teknik. Di situ diterapkan ada namanya pembelajaran diferensiasi. Yang lagi diferensiasi, ya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan gaya belajar dan kesiapan hadir, kesiapan anak pendidikan. Dan mewujudkan profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Nah, apa sih kaitannya antara perubahan paradigma belajar dengan budaya positif yang akan kita sampaikan? Ya, bahwa perubahan paradigma pendidikan yang lebih modern dan inklusif yang sekarang yang kita adopsi adalah kurikulum merdeka yang kita gunakan saat ini berupaya menciptakan lingkungan yang belajar yang mendukung perkembangan karakter dan keterampilan siswa secara holistik, baik akademis pengaduannya. Dan secara keseluruhan perubahan paradigma pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa mendukung terciptanya budaya positif yang pada gilirannya meningkatkan kualitas cara belajar dan memberi individu yang berkarakter kuat serta siap menghadapi tantangan masa depan. Seperti tujuannya dari kurikulum merdeka, karakter kuat, terampil dan sesuai dengan dan sesuai kurikulum yang merdeka berpihak pada murid. Dan tadi kita bicara ribut-ribut tentang budaya positif, sekarang disiplin positif. Apa sih bedanya antara budaya positif dan disiplin positif? Ada yang bisa? Budaya positif itu apa? Disiplin positif itu apa? Ada perbedaan? Ya, budaya positif tadi itu adalah suasana atau keadaan dalam lingkungan sekolah budaya. Sedangkan disiplin positif adalah penerapan atau tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif tersebut. Budaya positif itu adalah suasana keadaan lingkungan sekolah itu. Sedangkan disiplin positif itu adalah tindakan-tindakan yang bisa kita ciptakan untuk menciptakan budaya positif. Itu perbedaannya. Dan mana disiplin di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita Bapak Kepala. Apakah ini disiplin positif kita kalau efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali pada bahan-bahan yang mana? Apa yang merupakan kelebihannya? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ya, konsep disiplin positif merupakan wujud utama dalam terwujudnya budaya positif.
Ya, Bapak Kepala, referensi kita apakah disiplin positif, budaya positif sudah terwujud di sekolah kita, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu diperbaiki agar terciptanya budaya positif. Dan luar biasa kepala sekolah kita ini banyak sekali program-program yang diajukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama ya, kegiatan lebih awal. Kegiatannya lebih awal dilakukan jam 7 sudah mulai kegiatan pagi. Kemudian ada program kita, program literasi, program senam pagi, dan semuanya itu merupakan program-program yang dicanangkan Bapak untuk membina kebiasaan pada anak dalam hal positif atau dalam hal disiplin positif. Dan semuanya memang disiplin positif itu dimulai dari pembiasaan. Setelah pembiasaan, kemudian kita sebagai yang membiasakan harus sebagai guru yang harus sebagai contoh, dan kita sama-sama berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena teladan memang yang itu yang pertama. Setelah pembiasaan, teladan, kemudian bagaimana cara kita mengontrol agar disiplin positif itu tetap berjalan, sehingga ada kesadaran dari diri kita sendiri dulu, kemudian kepada lingkungan kita, yaitu anak didik kita. Next saja. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan Pak, kamu tidak disiplin, ada hubungannya. Seharusnya apa? Itu alternatif terakhir. Jangan pernah, kalau bisa, jangan pernah dilakukan. Jangan disandingkan dia dengan hukuman sanksi Bapak Kepala. Kalau kita menerapkan disiplin, dan di sini luar biasa materi di aksi nyata di modul 1.4 ini tentang budaya positif ini, saya ketika belajar tentang budaya positif seperti tertampar. Luar biasa banyak hal yang membuat kita bercermin, oh saya ada di sini, berarti apa yang saya lakukan keliru. Dan kita kupas, luar biasa kita dapatkan di mudah-mudahan bisa nyampe ya bagi kita sendiri dan bagi yang lain. Ya, dalam budaya kita mana kata disiplin di mana ini jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kepatuhan itu biasanya kita peroleh dengan cara satukan dengan hukuman atau sanksi. Dan hal itu kalau bisa jangan pernah dilakukan pada dia. Hari kenapa? Bagaimana menurut bagaimana bisa kita disiplin kalau ada hukuman dan takut mereka? Ada caranya. Silakan. Silakan. Next. Ya, di sini kita kutip dulu dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja sebab kita dengan cara melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi kita dengan sikap merdeka cetakan 5 2013 halaman 470. Ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Ada isi dari pernyataan beliau. Mulai disiplin itu mulai dari mana? Diri kita sendiri. Jika tidak bisa kita disiplin, ada pihak luar yang mendisiplinkan kita. Itu yang kita tangkap. Mungkin secara struktural anak-anak yang didisiplinkan adalah guru. Guru pun ada struktur ke atasnya didisiplinkan oleh Bapak Kepala. Bapak Kepala pun ada yang mendisiplinkan beliau. Ada yang mendisiplinkan beliau siapa? Ada ikatan struktural untuk mendisiplinkan. Jika disiplin itu tidak berasal dari kita sendiri, ada yang berusaha mendisiplinkan kita. Next, ya, ini kita ambil lagi dari saluran dari pemikiran luar, pemikir pendidikan luar, yaitu Ian Rosen.
Pemikiran ini sejalan dengan beliau, yaitu di bukunya Respetrium School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kita garis bawahi yang kalimat yang terakhir. Kita disiplin, kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya, dan itu membuat kita termotivasi dari dalam untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Ya tidak, pasti ada alasan motivasi. Dan diharapkan pelaksanaan disiplin positif itu berasal dari dalam diri kita sendiri dulu. Jangan disiplinkan orang. Kalau kita sendiri belum disiplin, dan itu membuat saya tertampar juga, dan ingin selalu berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Berkoar-koar mau disiplin, harus ini anak itu harus ini itu. Tetapi kita sendiri yang sebagai contoh figur yang dilihat oleh anak belum juga disiplin. Malu ketika membaca seperti ini, malu, terasa malu. Kenapa kita aja yang mau anak kita baik, murid kita baik, disiplin, taat sama kita, tapi kita sendiri membangkang, tidak melaksanakan aturan itu. Tertampar yang pertama. Ya, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Adik-adik sebagai pendidik, sama-sama soalnya, apalagi ibu-ibu luar biasa banyak senggol kiri kanan jumudi. Ya, tapi itu tidak menjadi alasan. Pasti setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar. Bagaimana cara kita mencari jalan keluar itu agar bisa mewujudkan kedisiplinan. Malu sama anak, ingat itu daya tepatnya dari saya. Malu sama anak dilihat. Selalu mudah-mudahan kita berusaha, selalu berusaha yang terbaik. Walaupun masakan belum dari rumah tidak, motor, dosa pakaran dan ingat gambar dicepat nyampe ke sekolah. Mari dari kasih waktu, tadi udah lebih lagi. Silakan kalian angkat sambil lihat ini. Silakan next. Nah, apa sih kita terapkan disiplin positif itu apa? Ini dia. Sebagai pendidik, adik-adik saya, ya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau murid kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Garis bawahi nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi intrinsik sudah, motivasi ekstrinsik sudah. Ya, ekstrinsik itu adalah dari luar. Kita disisihkan karena ada aku pada yang pihak luar. Sekarang ada nilai-nilai kebajikan universal. Next ada. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Ya, silakan bisa bantu membaca Bu Guru biar tidak mengantuk. Nilai-nilai kebajikan universal. Silakan membantu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip dia yang dianut seseorang, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Liani dosen mengemukakan bahwa dengan mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang ini seorang, maka motivasinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan. Terima kasih. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya diakui oleh keseluruhan. Ya, benar. Seperti itu. Tidak ada yang disangkal, nilai kebajikan yang kebaikan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi adalah nilai kebaikan itu ya mulai dari diyakini oleh seseorang, tapi itu adalah dari alasan untuk melakukan sesuatu.
apapun. Dan dalam hal ini adalah disiplin positif, mendisiplinkan diri yang mulai dari dalam diri sendiri. Untuk apa aku disiplin, untuk apa aku melakukan ini, pasti ada alasannya, dan itu sudah dari kesadaran diri sendiri. Next, dalam arti yuk. Bapak kepala nanti apa? Silakan berbagi. Iya, nilai-nilai kebajikan universal. Kembali kita fokus biar tidak melebar. Yaitu dalam dunia pendidikan kita ini ada nilai kebajikannya apa deh? Apa? Profil? Iya, benar. Nilai kebajikan dalam kita dalam kurikulum merdeka itu adalah apa? Dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan, boleh Bapak Kepala yang pertama. Hukuman ini kan waktu saya kira Isi dari profil. ya. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, silakan lanjut. Dua, mandiri. Tiga, bergotong royong. Empat, berkebinekaan global. Bernalar kritis dan Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diadop dan dipublikasikan pada kurikulum merdeka, dan itu akan kita wujudkan dalam keseharian di dunia pendidikan pada anak-anak kita. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada kesempatan lain, silakan datang saja. Ya, efisiensi waktu. Ya, pentingnya memilih dan menentukan nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga tercipta sebuah budaya positif. Cuma itu aja bisa. Setiap instansi, setiap kelas ada. Boleh kita buat nilai kebajikan, misalnya saling menghormati, tanggung jawab, amanat, apapun. Jika bisa kita yakin itu adalah nilai-nilai kebajikan, keselamatan, menghormati, komitmen, itu bukan nilai-nilai kebajikan. Boleh kita susun sendiri dan kita yakini dan sepakati semua. Ya, tidak kepatah begini. Baik, setiap instansi pasti dia punya nilai-nilai kebajikan. Cuma karena efisiensi waktu, kita fokus dalam pendidikan. Oke, silakan next. Nah, ada disiplin, pasti beriringan dengan hukuman. Apalagi konsekuensi, apalagi restitusi. Ada 2 tambahan kosakata baru. Hukuman sudah, ada konsekuensi, ada restitusi, Bapak Kepala. Ya, di sini hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba refleks kita berikan. Itu bentuknya hukuman. Tidak kita koordinir, tidak harus tidak ada silakan. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman kamu apa? Mana ada kita tahu hukumannya pun ada tidak? Tidak ada kan? Ya, kalau kita libatkan anak apa hukumannya ya? Kita ulang bu, itu pasti. Ya, hukuman bersifat satu arah. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum ada sesuatu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Untuk sedih, kita sudah melakukannya loh. Jangan lagi ada seperti itu. Apalagi bisa berupa fisik maupun psikis, ini luar biasa. Kita akan didenda. Sampai sekarang Bapak Kepala juga mungkin ada yang didengar oleh beliau. Siapa yang pernah menghubung beliau pasti. Karena saya sampai sekarang pun ketika saya di PPN di SMP sampai detik itu masih segar. Semua guru SMP SMA saya senang ngomongin saya. Dan sampai sekarang masih segar, siapapun orangnya sampai tidak pernah saya lupa satu huruf kata pun namanya tidak saya lupa. Siapa yang pernah memberikan hukuman kepada saya. Nah, itu efek kalau kita memberikan hukuman pada anak kita. Sekarang mudah-mudahan mulai dari pemaparan materi budaya positif ini, hukuman itu kita hilangkan. Paling tidak jangan kita lakukan atau minimalisir.
Ya. Apalagi berupa psikis ini luar biasa, sakit hati. Ya. Iya. Nah, kalau konsekuensi itu apa? Tadi banyak silakan. Konsekuensi itu apa? Perbedaannya dengan hukuman. Ya, silakan aja. Rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh unit dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, guru tetap dibuat tidak nyaman jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang menandakan itu. Ya, itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah atau tidak? Satu arah. Sedangkan konsekuensi itu bersifat dua arah antara guru dengan murid. Ada kesepakatan di sini. Kalau kamu tidak melaksanakan kesepakatan ini, apa konsekuensinya? Kalau nanti ada yang jelas, nanti kita bahas. Ya, konsekuensi ini akan lebih diterima. Kenapa? Karena ada kolaborasi di sini antara murid dan guru. Jika dia melanggar disiplin itu, dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi anak dengan sukarela melaksanakan. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang diatur atau sudah kita buat apa sesuai dengan kesepakatan. Kalau hukuman tidak. Ketika melanggar, kasih hukuman. Anak tidak tahu. Makanya sering anak-anak menolak. Menolak terasa berat. Pakai hukuman. Kalau konsekuensi mereka dia terima kerjaan. Itu bedanya. Dan restitusi di sini ada cara yang ketiga adalah restitusi. Ini yang digiatkan di kurikulum Merdeka dengan cara restitusi. Apa restitusi itu? Adik-adik gabung. Oke, biar aku ya, materinya buang. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi. Langkah ketiga. Restitusi itu adalah langkah ketiga dalam mendisiplinkan anak. Ini luar biasa tingkatannya, lebih tinggi dari konsekuensi. Kenapa? Karena di sini anak kita tuntut yang melakukan kesalahan dengan dia sendiri memperbaiki kesalahannya. Kesalahan itu dia bisa sendiri solusinya bagaimana. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Teorinya nanti ada di 6 segitiga restitusi. Tapi di sini adalah proses keadaan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Win-win solution. Guru senang, anak senang, dan dia kali ini sudah dari keyakinan mereka sendiri, insya Allah tidak akan mengulangi kesalahan ulang lagi. Ya, nanti kita bahas restitusi. Next, adik. Kita masuk ke materi. Nah, kita jawab soal yuk. Ya, Bapak-bapak, ini di modul yang itu soalnya luar biasa, sampai 16 halaman, 16 navigasi. Tapi ambil ini sarinya saja ya. Oke, di sini antar pilihannya adalah hukuman atau konsekuensi. Kita mulai dari Pak dulu. Kira-kira yang pertama nih, ingat ya, konsekuensi itu, oh ya, silakan. Konsekuensi itu dua arah. Kalau hukuman bersifat satu arah. Kira-kira yang pertama lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi sih? Hukuman. Apa jawabannya? Hukuman. Hukuman. Oke, kita dulu ya. Iya. Ada bisa diketik tadi? Hukuman bisa diketik tadi? Di orienternya yang pertama hukuman, yang kedua adik. Yang kedua bisa belajar, Ustaz?
Ya. Menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret. Nah, ini konsekuensi. Oke, bungkus ya. Benar-benar ya, benar-benar ya. Ada efisiensi waktu. Apa? Jadi goyang ya, biar nggak ngantuk ya. Yang ketiga, kalau yang ketiga, Catat 100 kali dari minggu, setelah lama lagi karena tidak membangun. kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Kira hukuman. Oke, bungkus. Yang ketiga hukuman. Yang keempat terakhir adik. Bapak-bapak. Pak guru. Mari. Membersihkan bahan lantai karena sudah menggunakan es. Hari ini konsekuensi. Konsekuensi. Bungkus ya. Bungkus. Yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, ketiga hukuman, dan yang keempat adalah konsekuensi. Nah, ini apa sih yang benar jawabannya? Yang salah jawabannya keluar. Wah, ini kita menarik ya dengan materi ini. Ayo next. Itu dia. Iya, kita kan belajar ya, apalagi ya. Hukuman lari meninggal kebangan 2 kali karena pernah hadir di sekolah. Tidak ada di peraturan kemarin. Terkecuali jika kita mengadakan kesepakatan dan itu konsekuensinya dan disepakati baru boleh. Yang kecuali jika itu berdasarkan kesepakatan. Hukuman. Yang kedua, konsekuensinya menggantikan atas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Ya, bersifat tidak terlalu fisik di sini. Dia lebih memanusiakan manusia di sini. Ya. Yang ketiga, mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan nakal lagi karena sudah mengganggu temannya. Woi, 100 kali berarti sih 25. Hukuman sangat berat ya, hukuman. Ya, yang konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di lantai karena sudah menumpahkan es. Itu maksud konsekuensi. Ada gambaran tadi tentang perbedaan konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan, hukuman itu refleks sesuai dengan keadaan itu. Ya, next step. Nah, setelah penerapan disiplin ada hukuman. Tetapi di sini lagi, saya tanya lagi di sini. Kenapa kan saya melakukan dihukum oleh penghargaan? Kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah, tujuan kita baik, tetapi sebenarnya itu hal yang kurang bagus. Kenapa? Bagaimana tadi saya? Saat kita berulang kali dan ikuti dari Apikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Yang memang benar bapak-bapak ya. Kita mau kasih hadiah, ante lebih baru enggak, berarti kan kita tidak mempercayai dia untuk bisa melakukannya. Ante pegawai itu jelas selesai, apa yang kita inginkan selesai, ini kita janjikan dia. Padahal kita itu bermata dua itu, kita menghancurkan pribadiannya. Kita membuat mereka tidak sadar akan kebaikan-kebaikan yang diberikan, akhirnya yang dilakukan. Next, ada lagi itu. Ya, menurut Tom, di sini lagi kutip secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Sesungguhnya Tom selanjutnya mengungkapkan beberapa pernyataan dari asas pemahamannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan mengutuk seseorang. Kenapa bisa seperti itu? Next, ada
Sebenarnya bagikan ya, bisa dipelajari, bisa disimpan. Dan saya sengaja memberikan itu kenapa biar benar-benar kita paham kenapa bisa penghargaan itu termasuk juga di situ. Jadi ada 8 penjabaran di situ tentang penghargaan atau hadiah itu adalah sebuah hukuman. Sejatinya adalah sebuah hukuman bagi kita. Ya, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Di situ ada penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Benar enggak? Jika mau cepat beres, kasih imbalan, kasih hadiah, janjikan dia. Saya jelas dari tugasan permen. Oke, jelasnya dari bukan itu sebenarnya keliru sebenarnya terjadi. Efektifnya sebentar itu, tidak akan lama. Jika kita tidak janjikan bagaimana? Molor terus. Apakah seterusnya seperti itu kita bentuk pribadi anak? Bagaimana caranya? Jangan sampai ada hadiah seperti itu kita janjikan, tetapi efektifnya sebentar, tidak disadari kebaikan yang akan diperoleh ketika dia secara sadar melakukannya. Ya, lanjut dibaca deh. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan ini Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Milih-milih mari pegawaian dan berkecil hati. Kemungkinan juga kalau tidak dapat hadiah, dia tidak berusaha sekerasnya. Nah itu dia berkaitannya antara pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, dan penghargaan itu tidak efektif. Mudah dikasih hadiah imbalan dengan jelas pegawaian. Berarti kan kesadaran mereka itu pendek sekali. Apakah seterusnya? Apakah setiap hari kita punya hadiah untuk mereka? Tidak kan? Tidak bisa kan? Nah ketika kita tidak bisa memberikan dia hadiah, lemes mereka. Berarti mereka tidak menemukan diri secara sadar. Penghargaan merusak hubungan itu. Kok bisa sih penghargaan merusak hubungan guru? Ya, di situ ada penjelasannya. Silakan nanti ditelaah baik-baik. Karena benar-benar di sisi ada penghargaan tidak efektif dalam mendisiplinkan anak di sini. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, bersama muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada guru. Bisa mereka melakukan apapun biar tercapai dan cepat selesai. Misalnya menyinggung contek, itu bisa. Akhirnya dia berlaku tidak jujur. Terus, jika dikasih penghargaan yang itu aja yang dapat penghargaan, yang lain bagaimana? Mau mencul minta bantuan ke sade, meniat dan sebagaimana yang nggak bisa. Upayakan itu, kita harus menghargai. Ketika membuat atau memberikan seorang anak penghargaan, hargai yang lain yang kira-kira tidak akan merasa iri. Nanti irinya itu ada berasa dengki, jadinya dia akan menghancurkan atau memfitnah temannya. Itu dia efeknya juga, merusak hubungan. Dicibir-cibir temannya yang dapat hadiah. Nanti upayakan guru ketika memberikan penghargaan bagi anak, silakan berikan penghargaan sesuai dengan kemampuan kompetensi yang ada di anak. Misalnya anak ini rajin, tetapi dia di akademiknya lemah, silakan kita adakan penghargaan untuk itu. Jadi yang lemah akademiknya bisa dapat hadiah, yang tinggi akademiknya pun dapat hadiah. Yang baik yang suka membantu itu juga dikasih penghargaan. Tetapi yang pandai-pandai dan bijak ketika memberikan penghargaan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mendukung dan motivasi dari dalam diri. Keyakinannya untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah itu rendah. Melakukan sesuatu dengan kesadaran itu
itu rendah. Jadi bagaimana berupaya agar mereka tidak bergantung pada penghargaan berupa benda, materi, berupa pujian, itu usahakan secara bijak. Next slide. Silakan nanti materi tentang penghargaan dilanjutkan, insya Allah bisa dipahami. Ya, kita ke materi yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada hal yang mendorong kita melakukan sesuatu. Lagi Dian Rosen, pemikir pendidikan, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa Pak Guru? Apa yang pertama? Iya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Silakan renungkan diri, boleh camkan refleksi diri. Kita melakukan sesuatu itu kenapa? Karena takut dihukum atau tidak? Takut hukuman itu berupa teguran atau masuk hukuman? Teguran masuk. Ketidaknyamanan. Di sini pelakunya itu bertanya pada dirinya, jika saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi pada saya? Jika saya misalnya terlambat, kabur, itu luar biasa ya, luar biasa efeknya bagi kita sebagai pendidik. Apalagi sanksi yang lain-lainnya. Apa yang saya peroleh jika saya melakukannya? Jika tidak melakukannya apa? Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita melakukan sesuatu itu motivasinya yang kedua adalah agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain kita takut dihukum, takut ditegur, yang kedua adalah kita mau imbalan atau penghargaan. Kamu kepek seamplop deh Bapak Kepala Terajin. Ya, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini bertanya, apa yang saya peroleh jika saya melakukannya? Jadi masa sahabat lakukan hal-hal yang positif mau mendapatkan imbalan, penghargaan, tetapi ada pasti di bagian kita ada pernah kita melakukannya secara sadar tidak sadar kita pernah melakukan. Motivasi yang ketiga apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita ada di posisi yang mana di Bapak dulu? Ketiga-tiganya atau nomor 1? Saya tidak ada di situ. Wih, luar biasa. Berarti adanya sudah ada di mana ini? Di mana saya tidak ada di situ ya? Nomor 1 ya, dapatnya masih ya. Sebagai mahasiswa dapatnya. Ya, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan agar poin nomor 1, poin 2 ini masih tidak bersifat eksternal dari pihak luar. Yang ketiga itu dari internal, dari diri kita sendiri. Berusaha biar bisa mencapai yang nomor 3, kita melakukannya berdasarkan kesadaran dan kita mulai dari diri kita baru ke anak. Tapi tidak munafik, ini pernah sering banget untuk tidak ditegur, terus ada ketajum dan ada di situ. Pasti proses ini ada, tetapi kita sama-sama berusaha agar bisa mencapai proses yang ketiga. Apalagi kita sebagai pendidik adalah ditunggu dan ditiru. Next slide. Ya, ini tingkatan terakhir. Oh iya, silakan kita baca ulang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Silakan Bapak-bapak.
Bisa dibaca? Mau dibaca nak? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya, jelas saja ya? Jelas ya guru? Ya. Secara fisik, psikologis teguran-teguran itu atau ada yang mendiamkan kita, ada yang bullying kita dari belakang, itu termasuk. Ya. Next ya. Untuk mendapatkan imbalan tenaga dari orang lain, ya ada tingkatannya naik sedikit lah dari yang pertama. Di sini dia melakukannya, tapi kenapa berdasarkan imbalan yang mengatakan. Iya, mereka yang bertanya, mereka yang memotivasi lagi ini biasanya bertanya, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukan masih bersifat eksternal dan luar. Next ada yang dan ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang pintar dan mengenal diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yakin bahwa mereka akan ini untuk ini dengan kesadaran sendiri, tetapi tanda petik nilai-nilai kebajikan bukan keburukan. Dengan orang yang bermotivasi ini akan menjadi orang yang dari dalam diri sendiri secara sadar melakukannya, dan ini bersifat jangka panjang seterusnya. Kalau sudah dari dalam diri sendiri, internal BB outer, BB inter, dia akan tetap melakukan. Dan itu yang kita upayakan bisa tercapai pada anak didik kita. Tetapi mulai dari diri kita. Ya, akan menjadi apa saya jika saya melakukan? Itu pertanyaan besar. Jika saya jujur atau jika saya melaksanakan tiket harian, jadi apa sih saya? Paling tidak kan adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab karena tiket hariannya, orang yang suka membersihkan kan itu. Ya. Berarti dia sudah yakin sadar bahwa yang kebaikan yang dilakukannya itu sangat berefek atau dari dalam diri sendiri. Yang ini bersifat internal dari dalam diri sendiri, bukan pihak luar. Ini yang kita terapkan. Next date. Nah, tujuan secara keseluruhannya ini adalah mencoba pada diri kita, pada anak didik kita untuk menanamkan motivasi yang ketiga, Bapak. Akur Bapak? Ya, berasal dari kesadaran diri sendiri. Ya. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada hukuman, ada hadiah yang tidak peduli. Mereka tetap melakukannya. Kenapa? Karena mereka sudah yakin apa yang akan mereka peroleh. Kebaikan dari dalam diri mereka sendiri. Tasari hukuman, tasari imbalan, tasari pujian, hadiah, itu tidak dipikirkan, tetapi dia sudah dari dalam sendiri. Itu yang kita wujudkan dalam dunia pendidikan. Next. Nah, kita mulai ke materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada di situ aja. Explaining. Oke, silakan. Silakan berdiri. Ya, luar biasa materinya, tapi jika kesadaran diri maka itu luar biasa ya. Kita koreksi, kita refleksi sama belajar. Mari. Ya, berarti ya, kita tahu aja. Buka mulut tertawa satu kali, buka mulut tertawa dua kali, buka mulut tertawa tiga kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Terima kasih. Bergerak sekarang oke dulu, silakan. Break tiga materi ke belakang. Ya, tampilan mobilnya silakan habis.
Oke, ginang tiang. Ya, tadi kalau makan dulu, sampai selalu dia bisa. Nggak bisa kita nyolong satu piringnya, nyolongnya satu makan dia. Pelan-pelan. Silakan kakak, dari sedikit, adik, ya, untuk bekalnya dari pendidik besok. Ibu bapak guru tinggal hanya menyempurnakan di kelas. Ini adik-adikku saya. Jadilah pendidik yang luar biasa. Saya jadi pengganti kamu. Silakan. Ada sudah makanannya? Sudah. Oh ya, mau tambahan siraman lagi? Nah, ini masa sudah kita ini. Keempat kebutuhan dasar manusia. Berarti itu kebutuhan dasar manusia ada sudah. Yang dipilih sama yang jelas termasuk masuk kemana dia sekarang? Ya, ada sudah di situ deh. Ada yang guru, ada sudah di lembar kedua kayaknya yang sudah. Ada sengaja memberikan biar bisa dibaca. Saya bapak duduk-duduk ngopi teh. Kenapa luar biasa? Soalnya ini ada hal-hal dasar dalam hal kita menerapkan disiplin positif. Jadi tak acak-acak doang yang dikatakan hukuman, tapi pasti ada dasarnya. Oke. Nah, di sini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kita pahami ini dulu, baru kita terapkan entah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tetapi hilangkan hukuman itu, jangan jadi agenda dasar dalam otak. Mungkin caranya biar ada konsekuensi dan restitusi. Ya. Oke, 4 materi 5 kebutuhan dasar manusia. Iya. Silakan 5 kebutuhan dasar manusia. Atau minus dari situ. Soalnya belum dapat bagian tadi. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama membutuhkan ketepatan hidup, yang dimana ini merupakan salah satu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan psikologis ini sebagai bagian dari salah satu reproduksi termasuk kebutuhan untuk ketepatan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima atau kebutuhan untuk diterima, yang dimana ini merupakan kebutuhan dari 3 kebutuhan berikutnya. Misalnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan, yang dimana kebutuhan ini berhubungan dengan kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan dipilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pikiran dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, yang terakhir, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan saja hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyenangkan. Betul kan? Oh, yang baca di notes sih tampilan Dirangkum semuanya itu sama. iya luar biasa. Sudah dijelaskan 5 kebutuhan dasar manusia, sudah dijelaskan dibawakan, dan silakan dicermati di teks yang sudah terbagikannya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang kebutuhan itu bersifat fisiologis, kebutuhan dasar itu. Kesehatan, makanan, minuman itu berbentuk fisik. Kasih sayang dan rasa diterima fisiologis. Di sini penguasaan kebutuhan kemampuan sama. Ini masih jauh bersifat psikologis. Kebebasan psikologis.
Kesenangan psikologis yang berbentuk fisik adalah yang poin nomor 1. Kebutuhan bertahan hidup, makanan, minuman, berkembang biak, asalnya juga masih kebutuhan. Next, adik, karena sudah dijelaskan oleh Ibu adik sudah disebutkan. Nah, ngapain kan pakai orang luar? Orang ibu saya ada di sini juga, ya enggak? Alhamdulillah. Iya. Sambil ketawa juga kita ngerti gitu, kopi. Ya, ini untuk memperjelas dari materi kebutuhan dasar dan kemudiannya ya kita pakai ya biar paham ya. Nah, di sini pertanyaan pemakai kasusnya nih. Ibu Sumi, guru wali kelas 3 SD Negeri 1 Lendang Nangka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, siapa orang murid ini soalnya udah setelah anaknya. Ayo makan betul Doni. Lalu anak-anak tahu yuk. Beberapa anak di kelas 3 kadang padanya dan menemukan Doni yang seringkali meminta uang belanja mereka dengan paksa. Berarti dia marah. Ya, ini kasus. Ya, kakak kasus. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sumi, apa yang akan kita lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Next, adik kita akan contoh. Oke, senyum-senyum adik. Nah, di sini lagi ya kita jawab soal. Nggak boleh sakit salah. Ini juga bilang belajar. Ada pernyataan Doni dan orang tuanya tidak memberikannya uang belanja yang cukup. Kira-kira kebutuhan dasar apa itu? Satu apa? Kebutuhan bertahan hidup. Simpan ya, bungkus. Kedua, Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Yang baru kali ini soalnya biar apa? Penguasaan. Bungkus. Yang ketiga, Doni merasa senang temannya jadi memperhatikan dia dan melaporkannya ke guru atau ke orang tua Doni. Memperhatikan, kata-katanya di sini memperhatikan. Kasih sayang. Simpan, bungkus. Next, bungkus. Oke, berarti ada masuk dalilnya, masuk ilmunya ya, alhamdulillah. Yang keempat, Doni merasa kesal dengan uang belanja yang kurang, sehingga ia tidak bisa bebas membeli jajan yang disukainya. Bebasan. Bungkus. Next, Doni melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dimintai uang belanjanya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Gimana anaknya gak ngebantu dari kota tuh buat mereka. Dan apa? Senangan. Pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kedua, penguasaan atau apa? Penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Bungkus. Ada kasih jawabannya deh. Next. Yeay. Benar nggak? Alhamdulillah. Berarti nyampe materinya ya. Di sini luar biasa materinya. Apalagi di modul untuk yang belajar tuh ya Allah luar biasa. Tapi intinya benang merahnya adalah ini dia. Ya, akhirnya nyampe ya. Insya Allah ya. Kita sama-sama belajar sayangnya. Oke. Nyampe ilmunya. Iya. Itu dasar, makanya jangan cepat-cepat marahin anak, pakik anak. Tanya dulu alasannya. Jadi berarti dia melakukan ini kenapa? Karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bagaimana solusinya? Tanyakan pada anak tersebut. Bagaimana cara mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi kedua lalu ngomong ngasih anak hukuman. Tanyakan dulu yang baik-baik. Nah, nanti di situ nanti diajar lagi
tentang restitusi itu. Ya. Oh, tidak ada malah-malah. Tapi intinya adalah karena ada 5 kebutuhan dasar itu, ada salah satu atau 2 kebutuhan dasarnya yang dia terpenuhi sehingga dia melakukan sesuatu hal yang salah, melanggar aturan atau disiplin sekolah peraturan sekolah. Ya. Next, oh yang 5. Nah, setelah ada pelanggaran pasti ada posisi kontrol di sini. Ada tindakan kita sebagai guru, sebagai pendidik. Kemana kita taruh diri kita? Posisi kita di mana ketika anak melanggar aturan, melanggar disiplin atau peraturan sekolah. Di sini kita diajar lagi. Ada di sini? Ada? Oh ya, kasih ada di sini. Yang pertama apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Sekarang sini coba mungkin ada di sini. Oh iya, di sini. Next tambah ilmunya lagi ya. Itu dibaca ya. Biar ada oleh-olehnya ya. Tidak pada kenyang di perut. Ada kenyang masih harus. Alhamdulillah kenyang. Ya, soalnya kasihan ini ilmunya banyak, terus tidak ini bagus. Ini dia, kita posisi di mana? Ini dia yang pamer. Buka aja sudah, buka aja. Ada ya? Oke, ambil ilmunya deh ya. Ya, baca-baca ya. Berarti ini bakal kita dari buka deh. Ini biasanya. Ini kan bisa. Soalnya ada 3 guru yang ini ya, adanya ya. Nah, refleksi diri adek, refleksi diri Bapak Guru. Kita sebagai apa di sini? Nah di situ, next aja. Oh iya, namanya ya kan. Ada di situ. Ya kita di situ ada 5 posisi kontrol di situ. Dan ketika sebagai penghukum, yang kedua, biasanya penghukum itu kata-katanya bagaimana deh? Guru, gurunya berkata di situ di kolom pertama, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti secara fisik dan psikologis di situ. Pasti kita pernah, karena kita manusia kan pasti pernah lupa. Kita hardik anak orang dengan keras karena kalau kesalahannya langsung panggil, langsung hukum. Belum kita tanya apa-apa sudah kita hukum, kita salahkan mereka. Padahal tidak seperti itu dan seterusnya. Oke? Di situ menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata di situ, kalau kamu melakukannya, awas. Ngancem di situ dia, biasanya begitu. Terus memberontak anaknya apa? Patuh dah anaknya, cuma disakit aja dia Pak. Setelah itu membangkang lagi, tidak membekas. Kemudian membuat merasa bersalah, atau membuat merasa bersalah. Kalimatnya bagaimana di situ? Ya, berceramah menunjukkan rasa kecewa. Aduh anakku, sudah membimbing. Kenapa terus begitu terus dilakukan? Tidak sedikit dari orang tua. Kenapa makin nggak sayang diri? Kayak di masa anak itu ditunjuk salah. Jadi anakku nggak sendiri lagi, jangan. Gitu. Ya. Terus di situ kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, artinya begitu. Dan kecewakan orang tuanya sudah dikasih pendidikan yang bagus, tapi kamu seperti ini, kayak jadi tunjuk-tunjuk perasaannya di situ. Itu membuat rasa bersalah. Next, bagian kemana? Di sini ada lebih belok dan sudah mulai naik levelnya di sini. Kita sudah naik ke yang identitas satu pemukul dan membuat bersalah ini masih dia identitas gagal. Anak itu merasa
menjadi pihak yang salah, pihak yang gagal. Pihak yang gagal itu adalah anak, sejatinya adalah gurunya di situ bagaimana menyikapinya dan membangkitkan spirit atau motivasi dari anak itu banget. Kalau identitas berhasil dari sudah masuk ke kata teman, nah di situ apa imannya? Lakukan untuk ibu bapak saya lebih milo. Kita seperti merangkul dia sebagai teman. Ada yang negatif, ada yang positifnya sih sebagai teman itu. Kenapa? Kalau ada guru itu yang hanya ia berbaik dan taat tidak dipatuhi biasa. Gurunya itu doang disayang, guru yang lain diabaikan. Itu dia biasanya. Jelasnya silakan baca. Yang keempat pemantau. Nah lagi naik levelnya ke pemantau dan manajer. Bapak-bapak yang insya Allah sudah pihak manajer. Katanya ke pembuku bapak gimana? Karena dia, nah saya pemantau di sini dia menanyakan tetap sudah baik dia membawanya ke dua pihak di sini pemantau dan manajer ini. Dia ada komunikasi doa di sini. Dan kalimatnya pun lebih halus dan doa. Next dari contoh kita lihat ya untuk penjelasannya. Oke. Ya di sini dari kalimat posisi kontrol. Kira-kira yang nomor 1, Pak Guru, silakan patuhi aturan saya. Silakan. Yang nomor 1, silakan baca Pak Guru. Patuhi aturan saya. Posisi kontrol yang dilakukan Pak Guru apa kira-kira? Sebagai pembuku, sebagai pembuat merasa bersalah, pembuku. Ada yang lain? Kita bagus? Terus ya. Yang kedua, Ustaz. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini biasa-biasanya, tidak ada di kalimat kita. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kamu selalu saja berdoa, tidak bisa tinggal doa kamu itu kira-kira apa? Kalau pembunuhan kedua aku merasa bersalah. Iya, kita bagus. Membuat merasa bersalah. Mari, siapa lagi yang bantu? Yang ketiga, silakan. Adik, yang ketiga yang ketiga. Ayo bantu di bapaknya. Ya. Biasanya kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Oke, kira-kira posisi kontrol yang kita lakukan? Posisi kontrol sebagai teman. Oke, silakan ya. Ada, silakan Adik. Peraturannya apa? Apa yang telah melakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira Tahu. Pemantau. dia berharap menanyakan kemudian sip yang terakhir Apa yang kita yang apakah kamu punya bagus ya. Oke, silakan next aja. Oke, benar nggak? Benar. Ya, itu indikasi-indikasi kalimat yang kita ucapkan ketika kita ada di 5 posisi kontrol. Ada perbedaan kalimatnya nggak kira-kira? Ada, sangat berbeda ya. Dan kita sekarang ini refleksi diri. Kita ada di posisi kontrol yang mana? Guru, kira-kira nih kita ada di posisi kontrol di mana, Guru? Masih di mana? Guru kelas 3 masih ada di posisi penghukum. Ada niat untuk berpindah level, Guru?
Kalian kemana? Jangan. Itu satu teman. Kalian dari temannya? Iya, identitas gagal, identitas berhasil. Iya, paling tidak jangan dia di satu level. Ya, kirakan di level 1-2 itu, ya paling tidak. Mau nggak diingat atau didendam sama anak? Diingat karena dendam atau diingat karena sayang? Iya, berarti kita ada di level mana? Paling tidak, ya paling tidak ada di level teman. Dari kalimatnya sudah taruhan. Nah, pemantau manajer yang idealnya adalah kira-kira di level mana? Manajer, ya, insyaallah kita berusaha ya. Jadi, ini kalau tidak level 1-2-nya dihilangkan sedikit ya, kita usahakan. Jangan kita salahkan anak, jangan kita hati anak lebih halus. Rangkul dia, itu akan lebih baik daripada kita hati anak. Apalagi kita tunjuk-tunjuk itu, ya kita juga tidak mau seperti itu kan? Ya, silakan next day. Nah, keyakinan kelas. Nah, dari sini keyakinan kelas, disiplin positif harus kita wujudkan dengan tindakan apa lagi? Ya, disiplin kelas yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Washa, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam prinsip. Seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mulai dari titiknya adalah keyakinan atau nilai-nilai kebajikan tadi. Next. Ya, di situ tercantumkan pembentukan keyakinan kelas. Di situ tahap-tahapannya ada di situ, silakan dicermati tahap-tahapan kita membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah kita sudah tuliskan di situ yang berikan bisa kita terapkan di kelas masing-masing untuk membentuk keyakinan kelas biar disiplin positif itu terwujud dari dalam diri sendiri. Next slide. Nah, di sini ada keyakinan atau nilai kebajikan yang mana kira-kira nilai kebajikan yang timbul dari kalimat ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa di situ kira-kira? Kata dasarnya, kata pokoknya itu kembalikan barang ke tempatnya berarti untuk menjadi apa? Tanggung jawab. Ya, nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab, fokus. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa di situ? Nilai keyakinan kelas yang dilanggar apa? Misalnya yang dibuat di situ, dilarang mengganggu orang lain, menghargai atau menjaga ketenangan atau keamanan. Ya, next. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan apa yang kita wujudkan dari situ? Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan atau kenyamanan atau mana? Keamanan. Oke. Fokus dulu. Terus dilarang merokok. Disiplin. Mari kita buka layar. Iya, kembalikan barang ke tempatnya berarti tanggung jawab nilai kebajikan yang dipenuhi. Dilarang mengganggu orang lain, kita saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan ada komitmen atau peraturan di situ. Sepakatan. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan dan saling menghormati. Dan terakhir dilarang merokok, menghormati orang lain dan kesehatan. Ya, masuk dalam kesepakatan kelas tadi. Kenapa? Karena ada nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan. Pokoknya yang kelas itu lebih sederhana. Tidak banyak-banyak, paling dalam kesepakatan keyakinan kelas itu 3-5 yang enak di situ kita buat. Kalau banyak anak SD tidak akan mengerti, paham. Baca sedikit tapi efektif. Ya, next. Restitusi, segitiga restitusi. Boleh adik-adik
minta waktunya bagi Bapak Guru ada secara video sedikit tadi biar di situ tentang restitusi segitiga restitusi anak yang koneksinya di biar benar-benar real seperti apa sih pelaksanaan restitusi segitiga restitusi itu. Kalau teorinya mungkin enggak, kalau nggak mungkin sebelumnya ngambil jadi koneksi antar materi ini seperti yang terakhir yang terakhir seperti apa sih pelaksanaan restitusi itu dengan posisi kontrol di sini ada langsung kita sebagai apa pendukung kan, sebagai teman kan atau membuat proses bersama. Nah, nggak apa-apa ya videonya namanya anak-anak dilibatkan ya. Cuma 6 biji yang bersisa nanti waktu kemarin dia apa ya? Oh dia pramuka. Dan di sini kami mencoba melaksanakan restitusi posisi kontrol sebagai ya paling tidak memantau di sini. Nah di situ restitusi lagi dikenalkan memperbaiki yang digunakan videonya anak-anak dalam membangun dan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan segitiga restitusi terdiri dari 3. Yang pertama, sampaikan identitas. Yang kedua, validasi keadaan dan menyatakan keyakinan atau menciptakan keinginan untuk memperbaiki. Berikut adalah contoh skenario segitiga restitusi dalam kasus seorang siswa melanggar aturan kerapian berpakaian di sekolah. Selamat menyaksikan. Amatiran, gak apa-apa ya. Intinya materinya. Menstabilkan identitas, karena menenangkan anak dulu, jangan langsung dirakit, jangan langsung ditunjuk jadi salahnya apa, tapi bagi ketika dia tenangkan dan apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak salah, tetapi kita juga pernah melakukan kesalahan itu, kita pernah mengalaminya ini, jangan salahkan dia, tetapi kita tidak pernah menyalahkan diri juga. Ibu pernah melakukan ini, tidak, jadi dia tidak merasa dirinya sendiri yang salah. Sebagai posisi kontrol itu sebagai pemantau di sini atau manajer, tidak langsung menghargai mereka ya. Ada kalimat-kalimat bahasa yang baik dan nama diterima sama anak. Nah, bagi keadaannya pasti kesalahannya apa aturan yang dilanggar. Sendiri yang menjawab di situ kesalahannya apa dan menyelesaikannya bagi
kena ekspresinya tapi tak apa-apa, yang penting ada kalimatnya. Di sini paling ada sudah tentang diskusi pertanyaan dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan melakukan restitusi. Yaitu dalam tiga tahapan: sebagai legalitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan atau upaya memperbaiki keadaan. Bapak boleh kenakan aja ya, intinya sama membesar. Yang tidak nyaman bukan kita memakai diri sendiri, tapi juga kita yang ada bahasanya mengapa itu menjadikan saja yang dijawab sendiri. Masalahnya apa? Tapi siap belajar dan menunjukkan bahwa tersebut dalam menyelesaikan sekolah harus menjadi hal yang penting. Ya, Ibu senang kamu memahami betapa pentingnya belajar pada. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan bahwa kamu rapi setiap hari. Bagaimana kalau kita membaca ini? Sekarang kamu bisa memasukkan bajumu dan bisa lihat bagaimana hasilnya. Silakan coba. Di sini kita dituntut berekspresi sebenarnya ketika melakukan kesalahan itu nggak apa-apa, tapi kan namanya anak-anak dan kesalahan. Nah, yang penting teks kali ini nggak ada teks ulang nih, langsung ambil yang langsung. Itu sekarang dapat memberikan lebih rapi dan siap untuk belajar. Kenapa? Mudah-mudahan ya teorinya seperti ini. Mudah-mudahan bisa kita praktikkan. Pekerjaan praktiknya siap belajar. Keempat, Ibu bangga kasih mereka berbesar hati, bangga dan yakin untuk bisa melaksanakannya dan memperbaiki diri. Ya, oke. Kalau yang lain yang perlu kamu sampaikan dan juga bangga kamu, jangan bicara dengan ya. Demikian penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi soalnya kita video ini, videonya jadi terus videonya. Iya, paling tidak itu segitiga restitusinya ada 3 tahapan. Dan kalimat-kalimatnya ada di sini, insyaallah kita bisa serangkai dan disebut. Dan paling tidak sisi khotbah kita jangan dirasa sudah dua. Ada yang mau ditanyakan? Ada sampai penyampaian? Ada jawab sih, tapi ada yang mau ditanyakan? Ada Bapak Guru? Tidak ada? Lain. Iya, insyaallah mudah-mudahan materi hari ini yang untuk materi sampai restitusi segitiga restitusi bisa nyampe kepada kita dan bermanfaat untuk kita terapkan implementasikan dalam sehari-hari di anak-anak dan di sekolah maupun di lingkungan lainnya. Ya, kalau sesi tanya jawab dari ada yang mau ditanyakan? Ada jelaskan saja karena waktu sudah mepet ya. Iya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih yang bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat.
dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata dan tidak nyaman di hati. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah disampaikan oleh Ibu Nani Haryani SCGSD pada kesempatan siang hari ini. Sangat bermanfaat untuk kita bisa terapkan di tugas kita masing-masing. Satu catatan saya pada akan disampaikan dengan merahnya budaya positif itu suasana kita rasakan. Suasana kita rasakan, Bapak Ibu bisa rasakan sekarang. Kalau Bapak Ibu merasa nyaman, aman, tenteram, mungkin ada nuansa budaya timur kita wujud di sini. Tapi jika belum, ternyata lewat kita wujudkan itu melalui disiplin positif yang bisa kita mari coba bersama sampai pada ranah di tiap kita masing-masing dengan membuat apa Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu buat sebelum mulai dari kesepakatan kelas itu. Dari sana kita akan mencoba menciptakan budaya positif. Kira-kira itu, dan terima kasih sekali lagi ucapkan kepada penyanyi pada SMP ini, dan terima kasih atas atensi kita yang telah serius untuk dari awal hingga kegiatan ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita duduk bersama kita ini sekaligus berdoa. Kita baca surah Al-Fatihah supaya apa yang kita dapat ini barokah dan tercatat sebagai amal ibadah kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru. Sebagai pendidik, saya percaya bahwa lingkungan belajar yang positif dan kondusif adalah kunci keberhasilan kita bersama. Untuk menciptakan suasana yang mendukung, penting bagi kita semua, baik guru maupun siswa, untuk terlibat dalam menyusun kesepakatan kelas. Berikut video ketika saya dan siswa saya berdiskusi dan berkolaborasi dalam menyusun kesepakatan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Amelia, kelas 6 SD Negeri 1 Lentang Nangka. Saya dan teman-teman diawali tahun pelajaran baru dibimbing oleh guru berdiskusi menyusun kesepakatan kelas untuk menciptakan kelas impian kami.
Saya merasa bangga ikut serta dalam menyusun kesepakatan kelas yang adil dan bermanfaat bagi kami. Dengan kesepakatan kelas yang kami buat, membuat saya merasa lebih bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama dalam mewujudkan kelas impian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui aksi nyata yang saya lakukan, saya merasa lebih percaya diri dalam menerapkan strategi yang mendorong budaya positif dan melihat dampaknya pada motivasi belajar siswa, sehingga suasana belajar lebih kondusif dan menyenangkan. Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Semoga menginspirasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.